Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil laporan kami untuk proyek UAS pada kali ini. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Baik, yang pertama ada Iqbal Fadila Rahman, yang kedua ada M. Indrizul Hilmi, yang ketiga ada Syahrul Alimuddin Jabar, yang keempat ada M. Lutfi Ramadan, yang kelima ada Faris Apramutas. Baik, untuk di sini kami mengambil perusahaan Imah Tempe Kuring. Imah Tempe Kuring adalah healthy lifestyle ekosistem yang menghadirkan berbagai produk inovasi makanan berbasis tempe, teknologi pembuatan tempe, dan end-to-end training mengenai tempe. Untuk topiknya, kita mengambil topik industri bahan pangan. Untuk permasalahan di industri bahan pangan, khususnya produk tempe yang kurang higienis dan ramah lingkungan. Di sini kami mempunyai berbagai macam permasalahan. Untuk masalah akuntansi dan keuangan, sistem akuntansi dan keuangannya masih memakai Excel, tetapi untuk penerimaan PO sudah menggunakan aplikasi paper. Untuk masalah di manufaktur, sistem inventaris dan keluar masuknya barang masih menggunakan Excel, tetapi untuk pendataan manualnya ada di catatan produksi. Untuk permasalahan di pemasaran, penjualan sudah secara offline dan online. Untuk offline biasanya ikut pameran atau seminar dan buat online itu lebih prioritas karena mereka lebih banyak memakai sistem bisnis to bisnis. Untuk sumber daya manusia, permasalahannya untuk informasi pendaftaran dan juga jadwalnya tetap melalui kontak person melalui email atau WhatsApp. Di setiap permasalahan kami juga mempunyai solusinya masing-masing. Untuk solusi di akuntansi dan keuangan, yaitu sistem pelaporan pemasukan pengeluaran bahan baku dan produksi dari bidang manufaktur, monitoring pengeluaran dan pemasukan, sistem pelaporan data invoice dan pembayaran dari bidang pemasaran. Untuk solusi di manufaktur, kita mempunyai solusi sistem pelaporan pemakaian bahan baku yang dipakai produksi dan sistem pengelolaan quality control. Di pemasaran sendiri, kita mempunyai solusi sistem pendataan penjualan alat dan barang hasil produksi serta sistem transaksi melalui website. Untuk sumber daya manusia, sistem pendaftaran informasi mengenai penerimaan dan pengumuman dapat diakses langsung melalui website. Baik, selanjutnya ada proyek akuntansi. Yang pertama itu dari start, pengumpulan bukti transaksi, terus lalu ke pembukuan, lalu ke jurnal umum, pembuatan neraca saldo, kertas kerja, analisis dan pembuatan KJP, neraca saldo disesuaikan, pembuatan laporan, laporan keuangan, lalu ke pemeriksaan dan persetujuan laporan. Jika tidak, maka kembali lagi ke laporan keuangan yang akan dilakukan revisi. Jika iya, pembuatan penutupan, laporan penutup, dan selesai. Baik, untuk di keuangan, di sini kita mempunyai sales admin yang dimana admin yang dimana dia itu membuat faktur penjualan, lalu menghasilkan faktur penjualan dan membuat laporan hasil penjualan, lalu serta melakukan proses shipment dan yang terakhir faktur penagihan kwitansi. Untuk di pengiriman, pengiriman juga melakukan faktur penjualan alias sales order dan melakukan pengiriman barang ke konsigne. Untuk konsigne sendiri, dia menerima faktur penjualan dan membuat laporan hasil penjualan yang dikirim melalui email, serta menghasilkan laporan hasil penjualan. Lalu untuk di keuangan sendiri, apabila ada penjualan dibuat laporan dan hasil dari laporan itu dikirim melalui email, serta mencetak faktur penagihan kwitansi dan menerima faktur penagihan kwitansi. Untuk kolektor sendiri, kolektor berfungsi untuk menerima faktur penagihan kwitansi dan melakukan penagihan ke konsigne serta selesai. Dan misalnya untuk bagian manufaktur, di sini ada gudang. Pertama, gudang akan login menggunakan username dan password, kemudian ke beranda. Di bagian ini, gudang dapat mengelola bahan baku dan hasil produksi. Kemudian untuk tim produksi ini mengelola pertama meminta bahan baku dari
gudang, kemudian hasil produksinya dikirim ke gudang lagi. Baik, selanjutnya pemasaran. Pertama, customer melakukan login, username dan password. Setelah melakukan login, melakukan validasi. Apabila salah, akan dikembalikan untuk menginput username dan password. Selanjutnya, apabila berhasil, lanjut kembali ke beranda. Kemudian melihat produk, selanjutnya membeli produk. Kemudian membuat data transaksi. Kemudian customer melakukan pembayaran, membuat hasil transaksi, kemudian mengantarkan pesanan, kemudian membuat laporan transaksi dan pesanan. Kemudian terakhir membuat penilaian produk. Baik, di sini buat SDM pertama itu dari supply, lalu dari semua stakeholder melakukan login dan ada validasi. Jika berhasil maka akan masuk ke dashboard dan juga ke beranda. Untuk yang pertama itu di bagian departemen mengajukan kebutuhan karyawan lalu disetujui oleh direktur atau manajer, dan juga bagian HRD menerima permintaan dan buat lowongan kerja lalu menampilkan website dan melamar, melihat lowongan pekerjaan dan mengajukan permohonan dan isi form. Kemudian kembali lagi menampilkan di website dan HRD menyeleksi berkas lalu menampilkan hasil seleksinya. Jika diterima maka akan dilanjutkan ke membuat jadwal wawancara. Lalu jadwal tersebut akan ditampilkan di website dan sang pelamar akan melihat jadwal tersebut dan melakukan wawancara. Kemudian HRD akan melakukan penyeleksian wawancara kembali dan menampilkan hasil dari wawancara tersebut di website. Jika lolos maka akan lanjut ke si selanjutnya, yaitu jadwal tes, dan dari pelamar akan melihat jadwal tes dan melakukan tes. Kemudian dilakukan penyeleksian lagi dari hasil tes tersebut dan akan menampilkan hasil dari hasil tes tersebut. Kemudian dari pihak HRD akan melakukan evaluasi dan dari pihak direktur dan manajer akan melakukan persetujuan. Jika setuju maka akan ada pengumuman penerimaan dan pelamar akan mulai bekerja dan divisi dan departemen akan mendapatkan pekerja baru. Baik, di sini kita akan menampilkan progres dari prototipe yang sudah kita buat. Baik, ini adalah tampilan awal pada website yang telah kami buat. Lalu selanjutnya di bagian akuntansi. Untuk akuntansi kita juga harus memasukkan atau mendaftarkan diri kita agar kita mendapatkan akun. Lalu untuk sumber daya manusia HRD, selanjutnya ada keuangan, selanjutnya ada manufaktur gudang, serta manufaktur produksi. Yang terakhir ada pemasaran. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.